Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, pada hari ini kita akan belajar tematik tema B subtema 3 pembelajaran 1, 2 dan 3. Pelajaran pertama yaitu PKN, ya, kita menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian bahasa Indonesia menceritakan kembali informasi penting suatu teks. IPA menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. IPS menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi masyarakat. SBDP menjelaskan cara membuat karya gambar cerita. Pelajaran pertama PKN menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan, ya. Ini bentuk tidak bertanggung jawab, ya. Mempersempit selokan air untuk dimanfaat sebagai jalan. Kemudian menumpuk sampah sehingga menimbulkan lalat. Membakar sampah di sekitar pemukiman. Kemudian menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman. Nah, ini adalah salah satu sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, ya. Nah, ada akibat tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan ini. Pertama, ada pencemaran lingkungan, kemudian sumber penyebaran penyakit, ya, meningkatnya kriminalitas, kemudian ada banjir dan aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Nah, inilah suatu akibat tidak adanya sikap tanggung jawab terhadap lingkungan, ya. Nah, itu PKN. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia, yaitu menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Nah, cara menemukan informasi dalam teks dapat menggunakan kata tanya adik Simba, ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, langkah-langkah menceritakan kembali informasi yang ada dalam satu teks bisa misalnya kita awali dengan baca sebuah isi teks, kemudian temukan informasi penting dari jawaban menggunakan kata tanya adik Simba, kemudian tuliskan dalam bentuk poin-poin, dan yang keempat, sampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri, ya. Membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks, ya. Ringkasan adalah bentuk singkat suatu bacaan. Ringkasan dapat memudahkan kita memahami isi bacaan, ya. Langkah-langkah membuat ringkasan suatu teks sebagai berikut. Yang pertama, bacalah isi teks secara keseluruhan. Kemudian temukan informasi penting dalam teks tersebut. Rangkailah hingga menjadi bentuk yang lebih singkat, ya. Kemudian gunakanlah bahasa yang baku, dan pastikan isi dan informasi yang kamu tulis sesuai dengan yang sebenarnya, ya. Nah, menjelaskan teks narasi. Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu, ya. Ciri-ciri teks narasi itu, yang pertama, isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah atau peristiwa tertentu. Kemudian dibentuk dari berbagai susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif dan memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Kemudian terdapat suatu peristiwa maupun konflik dan memiliki unsur-unsur pembentuk, ya, seperti tema, latar, setting, karakter, ya, seperti itu. Ini adalah ciri-ciri teks narasi, ya. Nah, itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah pelajaran IPA, menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan kita, ya. Misalnya kesehatan organ pernapasan. Salah satu penyebab gangguan organ pernapasan yang sering kita temui itu di lingkungan adalah polusi udara. Nah, polusi udara ini dapat disebabkan oleh gas buangan kendaraan, gas buangan industri, asap rokok, asap akibat pembakaran, gitu, ya. Nah, ini adalah polusi udara, ya. Banyak penyebabnya. Nah, bahaya polusi bagi kesehatan pernapasan manusia, ya.
pertama menyebabkan kesulitan bernapas, sesak napas, menyebabkan iritasi serta infeksi pada hidung, saluran pernapasan hingga paru-paru, menyebabkan alergi pada saluran pernapasan, menyebabkan penyakit batuk, asma serta penyakit-penyakit paru-paru ya. Misalkan bronkitis ya, memicu gejala pada penderita asma ya, seperti itu. Nah, kita dapat melakukan hal-hal berikut untuk melindungi diri dari bahaya polusi udara, menghindari lingkungan yang dipenuhi polusi udara, kemudian menggunakan masker ya untuk menutupi hidung dan mulut. Ya, kemudian mencuci bersih semua bahan makanan sebelum dimasak dan dikonsumsi ya. Kemudian segera berobat ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Kemudian melakukan kebiasaan hidup sehat seperti makanan bergizi, istirahat yang cukup dan berolahraga yang teratur ya. Nah, bagaimana merawat organ pernapasan manusia ya? Cara merawat organ pernapasan dan manfaatnya ya. Pertama, kita mengonsumsi makanan bergizi, sayur mayur, buah-buahan ya. Kemudian mengonsumsi banyak air putih, istirahat yang cukup ya, agar tubuh tidak cepat merasa lelah, berolahraga secara teratur ya, agar meningkatkan kekebalan tubuh kita, mencuci tangan dengan sabun untuk mengurangi kuman ya, mencuci bahan makanan, memasaknya hingga benar-benar matang untuk menghindari serangan kuman, penyakit dan berbagai penyakit ya. Nah, itu adalah pelajaran IPA. Selanjutnya adalah IPS, menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat ya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi ya. Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Manusia sebagai makhluk ekonomi berarti manusia senantiasa melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kegiatan ekonomi ya, seperti yang dijelaskan pelajaran sebelumnya, yang pertama adalah produksi, distribusi dan konsumsi ya. Nah, contoh hubungan antar kegiatan ekonomi, pemilik usaha akan berhubungan dengan tenaga kerja, karyawan ya. Karyawan akan memperoleh upah atau gaji dari produsen ya. Setelah itu barang hasil produksi salurkan ke konsumen atau masyarakat dengan bantuan distributor seperti pedagang di pasar atau pedagang grosir. Dengan menyalurkan barang, distributor mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, barang yang telah disampaikan konsumen bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah adalah hubungan antar kegiatan ekonomi ya. Nah, selanjutnya adalah SBDP, yaitu menjelaskan cara membuat karya gambar cerita. Gambar cerita ini berfungsi membantu menjelaskan isi dan alur cerita serta untuk menarik perhatian pembaca ya. Nah, karya gambar cerita biasanya terdapat pada buku cerita ya, cerita pendek, komik ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya karya gambar cerita ini adalah sebagian besar terdiri dari gambar sesuai isi cerita. Kemudian gambar berurutan sesuai alur cerita ya. Nah, cara membuat karya gambar cerita, tentukan tema terlebih dahulu, misalkan tentang polusi udara. Tentukan juga apakah kamu akan membuat cerita berbentuk cerita bergambar atau komik ya. Pada cerita gambar, teks cerita dituliskan dengan bentuk narasi di luar gambar ya. Nah, kalau komik, cerita dituliskan dalam bentuk percakapan di dalam balon percakapan pada gambar. Nah, bisa ya seperti itu cara membuat karya gambar cerita. Nah, anak-anak semua, itulah tadi materi kita. Selanjutnya, Ananda bisa melaksanakan atau membuat ya latihan ya. Latihan ini ada 10 soal. Nah, Ananda mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan tepat ya. Demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.